hati kita. Kita maklumi bersama Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya setiap manusia, setiap kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang menjadi wadah bagi seseorang untuk memelihara kebaikan di dalam hati kita. Maka seseorang akan menjadi baik ketika hatinya itu baik. Orang akan bisa menjadi penjahat ketika hatinya rusak. Orang akan bisa menjadi pencuri ketika hatinya sakit. Itulah yang Allah jadikan, yang Allah berikan kepada setiap umat manusia, di mana hati menjadi wadah bagi seseorang untuk menjadi baik di hadapan Allah ataupun menjadi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah siam di siang hari bisa mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar manakala hati kita terjaga dengan baik. Namun kalau hati kita tidak terjaga dengan baik, maka puasa yang kita lakukan itu hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Sering kita mendengarkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah dari guru-guru kita, kam min shaim laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak di antara orang-orang yang melakukan ibadah puasa namun tidak mendapatkan nilai daripada ibadah puasanya itu kecuali haus dan lapar. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Termasuk di antaranya dan yang sangat berpotensi itu adalah tidak menjaga hati. Banyak di antara kita yang melakukan ibadah-ibadah di dalam malam hari, ada yang disebut dengan qiyam Ramadan, tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya tidak dijaga dengan baik. Kam min qiyami Ramadan laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Tidak ada banyak di antara orang-orang yang melakukan qiyam Ramadan, mereka melaksanakan sholat tarawih, tadarus, i'tikaf dan lain sebagainya, tapi karena ketika tidak menjaga hatinya, maka ibadah yang dilakukan pada qiyam Ramadan itu mereka tidak mendapatkan apapun kecuali hanya capek. Banyak yang begitu Pak di sini. Enggak ada. Alhamdulillah. Ini mah yang cuma di Bogor Pak ya, Bandung. Di sini alhamdulillah jauh. Ya paling 3 meteran lah. Bapak dan Ibu sekalian, itulah peranan hati. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya di dalam diri kita terdapat mudghah, segumpal darah. Idza suluhat, apabila baik segumpal darah itu, saluhat sahiru jasadi, maka akan baik seluruh jasadnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di hadapan umat manusia. Tapi apabila rusak segumpal darah itu, wa idza fasadat sahiru jasadi, ala wa hiya al qalbu. Ini sudah diperingatkan kita oleh baginda Rasulullah mengenai hati kita, mengenai apa yang ada di dalam hati kita,
di mana hati adalah merupakan satu penentu baik dan buruknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang hatinya itu kotor, hatinya tidak baik, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita menjadi seorang muslim yang baik, manakala kita menjadi bagian daripada umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelihara, bersihkan hati kita. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yanzuru, tidak akan melihat ila suwarikum, kepada rupa kita yang bentuknya bagaimana saja, yang pesek, yang mancung, yang hitam, yang putih, dan lain sebagainya, yang tinggi, yang pendek. Allah tidak akan melihat itu semuanya. Wala ila amwalikum, dan Allah juga tidak akan melihat harta yang kita tumpuk ketika di dalam dunia. Kita jangan mengira kalau kita itu sudah punya ini dan itu, rumah besar dan lain sebagainya. Jangan kita berharap bahwasanya Allah sudah bangga kepada kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Tidak itu Bapak dan Ibu sekalian. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah akan memandang, akan melihat seseorang itu dari hati yang ada di dalam tubuhnya dan amal perbuatannya. Jadi keduanya ini Bapak dan Ibu sekalian yang dapat menentukan diri seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun dia hina di hadapan Allah. Yang pertama, qulubikum, hati kalian, wa a'malikum, dan amal. Itu. Oleh karenanya banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung, yang menjelaskan kepada kita, memberikan kabar kepada kita bahwasanya orang-orang yang menjaga hati itu adalah mereka orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'la Allah menyatakan qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan hati mereka. Di dalam surat Asy-Syams Bapak dan Ibu sekalian, bahkan Allah bersumpah dengan langit dan bumi, dengan matahari serta rembulan. Allah bersumpah, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma dhahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi langit, demi bumi, demi matahari, Allah bersumpah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh beruntunglah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan hati mereka. Qad aflaha man zakkaha. Namun sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Maka celakalah, merugilah orang-orang yang tidak menjaga hati mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah bersumpah dan menjelaskan kepada kita
agar kita senantiasa menjaga kebaikan hati kita, menjaga kebersihan hati kita. Jangan sampai kita mengotori hati kita. Kalau kita senantiasa tidak menjaga kebersihan hati kita, banyak di antara kita mengandung penyakit-penyakit di dalam hati. Fi qulubihim marad, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Fi qulubihim marad, kata Allah, di mana ketika hati seseorang itu banyak disinggahi penyakit-penyakit, mereka tidak berusaha untuk membersihkan hatinya, tidak menjaga membersihkan hatinya, maka fazadahumullahu maradha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Walahum adzabun alim, maka Allah akan memberikan azabnya, siksanya kepada orang-orang yang ketika di dalam dunia mereka tidak menjaga kebersihan hati mereka. Bahkan di dalam ayat lain Allah menyatakan wa matu wa hum kafirun, orang-orang yang tidak menjaga hatinya itu, Bapak dan Ibu sekalian, wa matu, dan mereka mati, wa hum kafirun, mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak dan Ibu sekalian, begitu besar peranan hati bagi kita semuanya. Maka karena memang sulit untuk menjaga hati itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi mereka yang dapat dan mampu menjaga hati mereka untuk selalu bersih di hadapan Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Jannatu Adnin, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, di mana di dalam surga Aden itu mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga Aden. Dzalika jazaa'un liman tazakka. Untuk siapa surga Aden yang Allah menentukan itu, Bapak dan Ibu sekalian? Ternyata surga Aden itu diperuntukkan kepada mereka orang-orang yang menjaga hatinya, menjaga kebersihan hati mereka. Dzalika jazaa'un liman tazakka. Bahkan nanti Bapak dan Ibu sekalian, kita semuanya pasti akan menemukan hari di mana tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi naungan, kecuali hanya orang-orang yang akan diberikan kekhususan di dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat. Allah nyatakan, Allah firmankan itu jelas, nyata dan gamblang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun, hari itu Bapak dan Ibu sekalian yang dikatakan oleh Allah hari di mana tidak ada lagi yang dapat memberikan manfaat buat kita. Tidak anak-anak yang
pada hari ini ketika kita berada di dalam dunia, anak-anak yang kita bangga-banggakan, anak-anak yang kita sekolahkan di sekolah-sekolah favorit dan lain sebagainya, pada hari itu tidak akan pernah memberikan manfaat kepada kita. Anak yang kita sayangi, anak yang kita cintai ketika di dalam dunia, anak yang kita perjuangkan pagi dan sore kita bekerja demi untuk anak-anak kita. Maka pada hari itu kata Allah, la yanfa'u malun wala banun, juga harta yang kita cari dari pagi sampai malam kita berangkat bekerja, bahkan sering nginep-nginep di kantor-kantor. Banyak juga di antara orang-orang yang mencari harta itu seperti Bang Toyib, nggak pulang-pulang udah berapa lebaran Pak. Tapi pada saat itu Bapak dan Ibu sekalian, kata Allah, banyaknya harta yang kita kumpulkan ketika di dalam dunia tidak akan memberikan manfaat kepada kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hanya orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, hati yang suci. Sekarang kita banyak beribadah kepada Allah, sujud kita, dengerin ceramah, tapi kalau hatinya tidak dijaga, percuma. Ada orang ceramah seumpamanya belum apa-apa, ataupun umpamanya imam lah, imam biasanya imam tarawih ini. Kalau di kampung-kampung di tempat saya, kudu nyari imam yang cepat. Dia ikut sholat, imamnya lambat sedikit, brengsek nih imam lama banget. Ada aja dong Pak, hatinya gerutu tapinya ikut sholat. Bagaimana sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita melakukan ibadah siam di dalam bulan suci Ramadan, hatinya gerutu, ngomel-ngomel mulu, tidak dijaga, buka sedikit asin oleh istrinya dimasakin, ngomel, gerutu hatinya. Mereka yang tidak bisa menjaga hati walaupun pada hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya orang yang disinggahi oleh penyakit hati ini adalah mereka orang-orang yang tidak menjaga maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Mutaffifin dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun yauma idzin lil mukadzibin, maka celakalah orang-orang pada hari itu, orang-orang yang senantiasa mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan apa Bapak Ibu sekalian? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mereka orang-orang yang mendustakan hari di mana hari itu adalah merupakan hari pembalasan bagi setiap umat manusia. Kalau seseorang tidak akan pernah percaya kepada hari pembalasan Bapak dan Ibu sekalian, dia tidak meyakini akan adanya hari di mana setiap amal perbuatan manusia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perhitungan pada saat itu. Bagaimana dia akan menjadi manusia yang baik di hadapan Allah di dalam dunia ini? Bagaimana dia akan menjadi
seseorang yang berperilaku baik di dalam dunia ini kalau mereka tidak percaya pada hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun. Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim, mereka mengatakan hadza asatirul awwalin. Ini adalah merupakan dongeng daripada orang-orang terdahulu. Al-Qur'an yang dibacakan kepada kita, yang diperdengarkan kepada kita dari guru-guru kita, dari para masyayikh kita, Bapak dan Ibu sekalian, mereka anggap ini adalah merupakan satu dongeng, satu cerita. Hari kiamat dianggap dongeng dan lain sebagainya. Katanya mereka sendiri belum pernah merasakannya. Ada Pak yang bilang begitu, Pak. Di TV, di YouTube kita mendengarkan itu dari seseorang yang notabene dia ini adalah seorang anak bangsa yang baik, tapi mengatakan bahwasanya itu adalah dongeng semata, karena kita belum pernah merasakan bagaimana merasakan adanya hari kiamat. Maka kata Allah, kalla, jangan begitu. Balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati seseorang, hati umat manusia ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan firman Allah, mendustakan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kotornya hati itu salah satunya adalah banyaknya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya kita melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga dengan durhaka yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan titik hitam di dalam hati kita. Setiap kita melakukan maksiat kepada Allah, setiap kita melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan titik hitam itu. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia, maka semakin banyak pula titik hitam yang Allah berikan di dalam hati umat manusia. Kalau sudah semakin banyak, akan tertutuplah hati umat manusia, sehingga dia tidak akan pernah lagi dapat mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru-guru kita. Dia tidak akan pernah dapat mendengarkan nasihat dari orang-orang yang akan berbuat baik terhadap dirinya. Dia tidak akan pernah lagi melihat kebenaran dari sudut pandang apapun, karena hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya noktah hitam yang terdapat di dalam diri umat manusia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu sekalian ketika kita melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, dan jangan kita menganggap remeh dosa-dosa yang kecil. Mentang-mentang dosa kecil kita selalu melakukan dan melaksanakan. Karena apa Pak? Gampang dihapus. Jangan mentang-mentang dosa kecil itu gampang diampunkan oleh Allah, lalu kita meremehkannya. Karena Allah, kita tidak tahu
di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan murkanya kepada kita. Senada dengan itu, Bapak dan Ibu sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan satu maksiat kepada Allah, maka Allah tuliskan, Allah torehkan di dalam hatinya nuqtatus sauda, noda hitam di dalam hatinya. Ini Rasulullah yang menjelaskan, yang menyatakan. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Apabila dia meninggalkan dosa itu, dia beristighfar kepada Allah, maka akan Allah bersihkan hatinya. Semakin dia beristighfar kepada Allah, maka hatinya akan dibersihkan, selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita beristighfar, maka hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ada zida fiha hatta ta'ulu qalbahu wa huwa ranun alladzi dzakarallahu kalla bal. Maka apabila dia menambahkan dan menambahkan setiap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka noda hitam itu selalu akan ditambahkan. Hal ini kata baginda Rasulullah sebagaimana yang Allah firmankan, kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi berita ini sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah, setiap seseorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, mereka durhaka kepada Allah, setiap durhaka kepada Allah, setiap kemaksiatan yang mereka lakukan ditandai oleh Allah dengan satu titik hitam di dalam hati manusia. Terus dan terus. Maka yang dapat membersihkan itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beristighfar, selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dengan banyaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hati kita akan senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan kata istighfar, itu adalah merupakan sesuatu yang selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerti dan mengetahui seorang baginda Rasulullah yang sudah jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosa-dosanya yang lalu ataupun yang akan datang, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Jelas nasnya di dalam Al-Qur'anul Karim, inna fatahna laka fatham mubina. Allah telah memberikan kemenangan dan nikmat yang banyak kepada baginda Rasulullah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dan Allah telah memberikan ampunan kepada baginda Rasulullah dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada kita, bahkan beliau mencontohkan, tidak saja memerintahkan kepada kita untuk beristighfar, tapi beliau senantiasa dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, kata baginda Rasulullah. Fa inni la astaghfirullahal azim fi kulli yaumin mi'ata marrah. Karena sesungguhnya kata baginda Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Beliau nyatakan 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam riwayat lain beliau menyatakan 70 kali. Yang dosanya udah jelas diampunkan oleh Allah. Nah kalau kita Pak belum jelas diampunkan apa tidak oleh Allah, belum ada nasnya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga atau neraka. Mestinya kita yang belum jelas mendapatkan nas daripada Al-Quran maupun hadis Rasul lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, kita yang mengakui diri kita bahwasanya begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah, disengaja ataupun tidak disengaja, kita banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah seorang uswah, qudwah kita. Beliau yang jelas-jelas sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan Habibullah sebagai seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih manusia yang sempurna, seorang manusia yang sempurna di muka bumi ini. Beliau senantiasa menitikkan air matanya, menangis di dalam sholatnya, agar beliau senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang, Pak. Paling kita bulan puasa, ngancemnya bulan puasa itu juga udah bagus banget. Puasa kita persiapkan diri kita, bulan suci Ramadan kita persiapkan diri kita untuk senantiasa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita juga penyakit-penyakit hati itu diantaranya iri, dengki yang banyak dihinggapi oleh seseorang. Umpamanya si A ibadahnya baik di hadapan Allah, kita belum baik, maka kita iri. Bagaimana agar kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah, agar kita menjadi orang yang senantiasa beribadah yang lebih baik di hadapan Allah? Boleh. Kita banyak diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita iri kepada orang-orang yang demikian itu. Harus. Tapi iri di dalam masalah keduniawian yang banyak disinggahi oleh Allah, yang disinggahi oleh umat manusia itu, ini adalah merupakan menjadi segala sumber, salah satu sumber penyakit hati yang dialami oleh umat manusia. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana agar kita tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang memiliki penyakit hati yang bernama iri, dengki, dan lain sebagainya. Salah satunya, kuncinya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Yang pertama kata baginda Rasulullah, lihatlah orang yang di bawahmu, yang stratanya lebih rendah dibandingkan dengan kita. Jangan kau melihat orang di atasmu, wa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum, yang itu adalah sesuatu yang paling patut dan pantas yang kalian lakukan agar kalian senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harus memandang yang lebih bawah. Kalau kita punya seumpamanya
Kalau di sini banyaknya BMW ya Pak, ataupun Mercy dan sebagainya. Lihat di bawah kita, masih banyak yang punya Toyota. Kalau kita punya Toyota, masih ada yang lebih bawah. Di bawahnya Toyota apa Pak? Agia dan sebagainya lah contohnya. Yang punya sepeda, kemana-mana pakai sepeda, agar kita pandai mensyukuri nikmat Allah dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Jangan kita punya sepeda melihat yang punya motor, pusing Pak. Yang punya motor melihat yang punya mobil, sehingga akhirnya dia berusaha menyibukkan dirinya bekerja siang dan malam, sehingga dia lupa akan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan terhadap dirinya, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak terjadinya pencurian karena ingin mencari yang instan untuk melakukan hal yang sama yang dimiliki oleh tetangganya, oleh saudaranya dan sebagainya. Maka agar kita terhindar daripada penyakit hati berupa iri dan lain sebagainya, kita diajarkan satu doa di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Doa itu apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan kami, wa li ikhwanina dan orang-orang ataupun saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang telah terdahulu beriman kepadamu, wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan hati kami, di dalam hati kami, ghillan, rasa apa? Dengki, kedengkian, bil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ini doa, salah satu doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kalau baginda Rasulullah SAW sering mengajarkan kita juga doa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati, ya Allah berikan kepada kami nafsi, jiwa kami, hati kami, takwa. Jadi Allah, agar kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar hati kita diberikan rasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zakkiha, dan bersihnya hati. Selain bertakwa kepada Allah, hati kita juga bersih. Ini yang diminta baginda Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena apa? Anta waliyuha wa maulaha, anta khairuman zakkaha. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita agar kita terhindar dari salah satu penyakit hati. Doa lain yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, Bapak dan Ibu sekalian, agar kita terhindar dari penyakit hati itu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau menyatakan innal abda, beliau menyatakan Bapak Ibu sekalian, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu agar kami dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, lalu jiwa yang tidak pernah puas
doa yang tidak engkau ijabahkan. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah agar kita terhindar daripada penyakit hati, di mana penyakit hati ini menyebabkan sengsaranya kita di dunia, sengsaranya kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini senantiasa dapat memberikan pemicu dan pemacu buat kita agar kita lebih berhati-hati lagi di dalam melakukan berperilaku kita, menjaga akhlak kita, menjaga adab kita, agar kita menjadi bagian dari antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya orang-orang yang menjaga hati itu akan mendapatkan kenikmatan dan syurga Aden yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.